Assalamualaikum sob. Oke, pada video kali ini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya gitu. Ternyata setelah beberapa bulan berlalu dialami oleh rekan-rekan teknisi dan toko parabola yang lainnya. Jadi ini tentang penipuan. Jadi ini perdana nih saya bercerita. Sebenarnya banyak banget polanya, nggak cuma satu. Tapi yang pertama ini mungkin saya akan ceritakan yang mungkin masih hangat ya, masih hangat dan dia masih berkeliling gitu mencari mangsanya. Oke. Di sini saya tidak akan menceritakan seperti apa catnya secara detail dan foto-fotonya karena itu privasi. Jadi saya ceritakan saja polanya dan kita mulai ceritanya. Oke, jadi waktu itu ada chat masuk. Semua sih berjalan dengan normal. Waktu itu orangnya mau minta servis parabola jaring. Dan dia bilang sudah banyak teknisi yang datang silih berganti, katanya parabolanya nggak bener-bener gitu ya. Jadi trouble lagi ya. Kalau saya berpikir wajar ya, kalau memang di tahun 2019-2020 kan banyak sekali migrasi satelit, migrasi transponder, ganti receiver, dan lain-lain. Jadi menurut saya tadinya itu wajar kita menganggap seperti itu. Jadi masih positive thinking nih. Tapi dari foto profilnya itu bule dan sudah ibu-ibu ya, mungkin sudah 40 atau 50 tahunan ke atas gitu ya. Kalau dilihat dari foto profilnya, saya juga nggak tahu itu foto profil asli atau palsu. Kemudian dari chatnya tersebut ya biasa jadi minta dijadwalkan jam sekian gitu. Akhirnya kita atur jadwal. Tapi yang namanya teknisi parabola kan kerjanya di lapangan. Contohnya ya bisa jadi kita di jadwal rumah pertama yang tadinya masang 1 TV, kemudian dia tiba-tiba upgrade minta untuk 2 TV. Sedangkan kalau kita kan bawa jatahnya pas gitu dari gudang karena berdasarkan surat jalan. Nah, di saat tempat pertama itu misalkan jadi 2 TV, otomatis kita menggunakan receiver yang untuk tempat berikutnya nih kita pasang di rumah yang pertama. Dan itu kan jadi lebih lama lagi pemasangannya karena harus narik kabel lagi. Kalau sobat teknisi pasti tahu ya. Terus misalkan pindah ke rumah kedua, ternyata hujan, otomatis pekerjaan kita ya tertunda lagi kan, nggak mungkin masang parabola hujan-hujanan, bahaya ya, nanti bisa kesetrum. Terus setelah kita masuk ke jadwal ketiga yang tempat-tempat ibu-ibu tadi ya, yang memang dia waktu itu sih janjiannya sore, ternyata memang pekerjaan kita di rumah sebelumnya belum selesai, sehingga kita lapor ke ibu tersebut. Ya biasa ya, wajar kita hubungi, "Bu, maaf lewat WhatsApp nih, kita nggak bisa datang," atau misalkan kita datang telat karena memang kondisi di tempat yang sekarang belum selesai. Nah, dari sinilah permasalahan ganjilnya dimulai. Kalau orang umumnya di saat kita infokan, mereka akan menerima, "Oh iya mas, gak apa-apa." Misalkan memang kondisi hujan pun dia akan bilang, "Oh iya, lagi pula di sini sedang hujan, jadi ya ditunda pun nggak apa-apa," biasa gitu. Atau ada juga, "Ya udah nggak apa-apa mas, malam pun kalau sudah selesai di sana kesini itu tetap boleh masang," gitu. Ada juga yang seperti itu, jadi macam-macam. Ada juga yang bilang besoknya aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang ini beda. Jadi di saat kita konfirmasi misalkan ada keterlambatan, itu dia langsung meledak. Nah, inilah yang menjadi unik. Jadi dia langsung mengeluarkan ancaman. Terus kedua, dia ngomong bahwa suaminya adalah orang hukum. Jadi ini mulai ganjil gitu. Jadi kalau misalnya kita baca, kok balasannya begini sih, aneh gitu. Terus kata-katanya udah mulai kasar juga. Mungkin kalau sobat yang pernah mendapat chat dengan bule ini ya, itu bisa tuliskan di kolom komentar. Karena memang banyak banget untuk teknisi yang Jabodetabek nih, Jakarta lah. Itu kayaknya sudah banyak yang jadi korbannya. Jadi setelah chatnya mulai kasar gitu, dan dia mulai, saya lupa dia nelponin apa enggak, pokoknya intinya chatnya nggak berhenti dan bahasanya juga agak kacau ya, karena saya nggak ngerti juga apa karena dia memang bule atau memang gimana, saya nggak paham. Pokoknya bahasanya mulai tidak teratur. Terus di chatnya itu mulai mengancam, misalkan nama toko kita apa itu diselidiki. Jadi soalnya dia menyelidiki, dia minta NPWP lah, dia minta alamat lengkap, kok benar-benar minta data-data pribadi kita. Nah, ini yang sobat harus hati-hati. Di saat ada pelanggan mulai aneh-aneh, terus katanya pin menelusuri nih izin usaha tokonya apa, terus pajak tokonya bagaimana, dia udah aneh gitu, kok sampai segitunya, padahal hanya masalah terlambat datang. Dan itu kita ngabarin, belum tentu kita nggak datang kan. Tapi di saat saya mengalami hal itu, waktu itu teknisi yang saya tugaskan ke sana, saya langsung bilang stop. Oke, kayaknya SMS-nya mulai aneh dan bahaya, lebih baik lu jangan ke sana gitu. Saya bilang ke teknisinya, "Gak apa-apa nih," kata dia kan ke teknisinya. Saya bilang, "Ya nggak apa-apa, daripada nanti justru malah jadi masalah panjang kan. Kalau misalkan kita udah nyampe sana ternyata diminta yang aneh-aneh kan, kita malah ngeri juga." Jadi di sini saya mengamankan teknisinya. Oke, karena ini bukan pengalaman pertama saya dalam hal penipuan atau kasus-kasus aneh seperti ini. Jadi saya sudah belajar dengan yang senior-senior bahwa kalau ada sesuatu hal yang aneh langsung diblokir. Jadi otomatis kita langsung auto blokir tuh nomornya.
Dan saya nggak tahu bagaimana caranya, akhirnya dia mendapatkan kontak-kontak keluarga kita. Luar biasa kan? Jadi dia kontak ke istri saya, ngirim chat WhatsApp yang sama, jadi maki-maki intinya. Dan disitulah yang aneh, dan itu berhari-hari terjadi. Jadi kita ganti nomor nih, yang ganti nomor dia maksudnya ya. Kalau kita kan sudah blokir nomor utama dia, kita blokir, besoknya masuk lagi nomor beda, besoknya masuk lagi nomor berbeda. Jadi itu nggak habis-habis. Nah di sini kalau sobat yang panikan gitu itu memang agak bingung menanggapinya, ini harus bagaimana gitu ya. Cuman kalau dari saya, tips buat sobat yang mengalami hal tersebut ya simple, tinggal blokir aja. Apapun ancaman dia, itu intinya tinggal diblokir aja. Dia ganti nomor, blokir, ganti nomor, blokir. Karena blokir itu lebih mudah ya daripada dia harus beli perdana baru terus hubungin lagi gitu ya. Tapi setelah berjalan seminggu ya perjuangan memblokir, ya alhamdulillah dia sudah tidak menghubungi lagi. Dan kita kan punya grup teknisi ya Jabodetabek ini ya minimal. Terus di situ besoknya ada yang curhat, misalkan saya dapat pelanggan kok aneh banget ya begini ya. Di saat kita minta screenshot WhatsApp-nya gitu ya, oh ternyata orang yang sama. Dan itu setiap bulan gitu ada aja yang jadi korban. Nah di sini kalau misalkan sobat mengalami hal tersebut, jangan sampai sobat menyerahkan data-data pribadi. Misalkan dia minta fotokopi KTP, minta apa aja deh, pokoknya itu jangan dikasih. Jadi itu sudah, menurut saya sudah ranah privasi ya, sehingga sobat harus bisa menjaga hal tersebut. Nah, ini salah satu cerita yang menurut saya lumayan ringan ya, hal-hal seperti ini. Walaupun sebenarnya bikin stres juga dari kata-katanya. Apalagi dia menerornya nggak cuma neror nomor teknisnya doang ya. Jadi nomor toko, terus nomor keluarga kita, bahkan dia hubungi gitu. Jadi dengan penuh ancaman, karena memang katanya suaminya orang hukum. Oke, ini mungkin singkat cerita yang kali ini. Tapi sebenarnya saya ada cerita yang lebih menegangkan lagi. Mungkin waktu itu menghabiskan waktu sekitar 1 bulan, stres gitu, nggak bisa tidur. Karena memang sudah masuk ke ranah hukum gitu ceritanya. Mungkin ini akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Jadi pesan saya buat teknisi, untuk teknisi dan toko, kalau menemukan konsumen yang aneh-aneh gitu, pertanyaannya sudah nggak wajar, atau misalkan tanggapan dari dia sudah berlebihan, ya solusi saya mudah ya, sobat tinggal blokir aja dan masalah selesai, sobat bisa tidur nyenyak. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Sampai jumpa kembali, wassalamualaikum.